Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhenda dari kelas 314. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang kejahatan komputer. Kejahatan komputer saat ini komputer sangat identik dengan internet. Internet bagi sebagian kalangan sudah menjadi kebutuhan pokok yang nyaris sama pentingnya dengan makan. Tak heran jika pertumbuhan penggunaan internet terus meningkat. Manusia sudah menganggap internet sama pentingnya dengan makan. Lebih ekstrim, internet sama dengan bernapas. Karena itu, seiring dengan pertumbuhan internet, tercipta juga suatu paradigma baru dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah ekonomi. Salah satu contoh yang paling banyak sekarang ini adalah melakukan transaksi bisnis atau berbelanja lewat internet. Ternyata tidak hanya di negara-negara maju saja, tetapi Asia juga model seperti ini sudah lazim dipakai. Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana yang baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Akhirnya, komputer digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diperkirakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer ini telah menyebabkan kerugian yang cukup besar. Namun, data statistik dan grafik yang benar-benar akurat masih agak sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kejahatan komputer yang tidak terdeteksi oleh korban. Tidak dilaporkannya kejahatan ini kepada pihak yang berwenang. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development memperkirakan 75-80% pelanggaran komputer tidak dilaporkan. Selanjutnya, menurut British Crime Survey, para korban tidak melaporkan karena tidak mengalami kerugian atau kerusakan yang signifikan, malu, dan bahkan bisa kehilangan kepercayaan pelanggan atau customer bagi perusahaan atau organisasi. Polisi tidak melakukan apapun untuk menanggulangi kejahatan ini, ataupun polisi memang kurang mengerti ataupun tidak terlalu tertarik terhadap hal kejahatan dalam bentuk baru-baru ini. Di sini saya akan membahas contoh kasus PT Bank Sentral Asia Tbk. Untuk menggunakan alamat situs pada browser harus berhati-hati karena banyak sekali nama atau alamat situs yang saat ini ada di jaringan internet. Hampir semua nama yang ada sekarang memiliki situs tersendiri, tidak terkecuali milik salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank BCA. Beberapa tahun lalu di Indonesia dihebohkan dengan ditemukannya sebuah situs bernama klikbca.com yang ternyata merupakan plesetan dari situs aslinya, yaitu klikbca.com. Klikbca.com menampilkan halaman depan yang sama persis dengan klikbca.com, tetapi link-link di dalamnya mengarah ke link pada situs BCA yang asli. Walaupun kedua situs tersebut tampilannya benar-benar sama, namun klikbca.com bukanlah milik Bank BCA. Lalu, apakah sebenarnya situs klikbca.com? Menurut pengakuan pemiliknya, Stephen Haryanto, situsnya tidak bermaksud jahat. Ia hanya membuat situs plesetan atau typosite yang memanfaatkan permainan huruf atau font bagi pengunjung yang kurang teliti. Contohnya ada Microsoft.com, diketik menjadi Microsoft.com, menjadi Nescafe.com, dan sebagainya. Meski mengaku tidak bermaksud jahat, beberapa orang menuduh situs BCA palsu itu dibuat dengan tujuan untuk mencuri password atau username pengguna yang kurang berhati-hati, yang pada gilirannya akan digunakan untuk mengurus rekening yang bersangkutan.
Jumlah situs semacam ini semakin hari semakin banyak saja. Hal ini wajar karena untuk membuat sebuah situs plesetan memang mudah dan murah. Jumlah situs semacam ini berdasarkan pengalaman Stephen, ia hanya mengeluarkan $8 Amerika untuk membeli domain.com, dan hingga saat ini belum ada peraturan yang melarang pembuatan situs plesetan. Lalu keuntungan apa yang diperoleh dengan memiliki situs semacam ini? Biasanya pemilik situs hanya ingin memperoleh trafik yang bisa saja mendatangkan iklan atau komisi karena telah memberikan referen. Tetapi yang harus diwaspadai, situs-situs ini bisa saja yang berhubungan dengan masalah kritis seperti keuangan. Situs gadungan tersebut bisa mengambil username dan password untuk pengunjung, kemudian digunakan untuk penipuan. Untuk slide selanjutnya ada definisi kejahatan komputer. Definisi ini diberikan oleh Departemen Kehakiman Amerika bahwa penyalahgunaan komputer dibagi menjadi 2 bidang utama. Yang pertama, penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dalam kurung username atau password dan data-data penting lainnya. Yang kedua, komputer tersebut merupakan objek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut seperti sabotase, serangan DDoS yang menyebabkan komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dari definisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Di sini terlihat segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan kejahatan. Definisi ini mengemukakan bahwa kejahatan komputer adalah kejahatan yang ditunjukkan kepada komputer. Dari batasan yang dibuat oleh NVEA, pengertian tentang kejahatan komputer menjadi lebih luas lagi, yaitu segala aktivitas yang ditujukan baik terhadap komputer ataupun dengan pengguna komputer itu sendiri adalah suatu kejahatan. Sini saya akan membahas oknum kejahatan komputer. Itu ada hackers vs crackers. Untuk hacker in veritas atau adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan membuat memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem. Hacker berarti mencari, mempelajari, dan mengubah suatu untuk keperluan hobi dan pengembangan dan mengikuti legalitas yang telah ditentukan oleh developer. Hacker biasanya melakukan penyusupan dengan maksud memuaskan pengetahuan dan teknik. Rata-rata perusahaan yang bergerak di dunia jaringan global juga memiliki hacker. Untuk cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain. Di sini mungkin bisa dikatakan untuk penggunanya. Cracker lebih bersifat destruktif, biasanya jaringan komputer, membypass lisensi atau program komputer secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface atau merubah halaman web milik orang lain, mendelete data orang lain, mencuri, dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud atau karena sebab lainnya karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan sistem. Di sini untuk selanjutnya ada objek penyerangan dalam komputer. Perangkat keras atau hardware adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat dengan disentuh oleh manusia. Perangkat keras ini terdiri dari terminal komputer, printer, eksternal modem, scanner, mouse, pointing device, disk, tape drivers, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah seperangkat instruksi yang ditulis oleh manusia untuk memberi perintah bagi komputer untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya ada 2 bagian dan
dari perangkat lunak, yaitu operating system, perangkat lunak yang berfungsi sebagai penengah antara perangkat keras dengan perangkat lunak yang ditulis oleh pemakai komputer, dan program yang ditulis untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Selanjutnya ada data. Data dapat dipersamakan bahwa data seperti darah yang menjadi tanda kehidupan seseorang, begitu pula dengan data yang menjadi sumber kehidupan suatu organisasi. Data dalam organisasi menghimpun berbagai macam informasi dalam perusahaan seperti data jumlah barang, data perjanjian, data keuangan, dan lain-lain. Apabila seorang mencuri data dari suatu organisasi, artinya ia mencuri aset perusahaan tersebut, sama seperti ia mencuri atau perlengkapan. Nah, di sini ada komunikasi. Komunikasi bertempat di jaringan. Jaringan membentuk sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi. Alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan jaringan komputer satu dapat menggunakan data di komputer lain dan memberi berita ke komputer lain walaupun berlainan area. Selanjutnya ada network, merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari suatu area ke area lainnya. Terhubungnya komputer dalam berbagai network membuka peluang diserangnya informasi yang tersimpan di dalam komputer tersebut. Nah, cracker dapat menggunakan satu komputer dalam network untuk menghubungi network yang lain serta merusak sistem dan network yang terhubung tersebut. Cracker dapat berpindah dari suatu network ke network yang lainnya untuk menyulitkan terdeteksi diri atau keberadaannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.